Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channelnya akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Tentunya di sini seperti biasa saya akan membahas seputar berita terbaru PI Network ya. Namun sebelum saya melanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Andalah yang akan menerima lebih awal notifikasi dari saya. Oke, kita akan ke informasinya seperti apa di sini. Dan ini postingan dari Ronald Alexander ya. Jadi di sini dia memberikan keterangan seperti ini. Biografi pendiri V-Network. Latar belakang Nicholas adalah bakat dunia ya. Nama lengkapnya yaitu Nicholas Kokalis ya. Asli dari negara Yunani. Kelahirannya di tahun 1978 ya maksud saya. Keluarga, istri dan seorang putra ya. Untuk keluarganya Nicholas Kokalis ini sendirilah ya. Dan gelarnya adalah penelitian pascadoktoral ya kalau saya tidak salah. Dan ilmu komputer Universitas Stanford, Amerika Serikat. BPhD di bidang teknik elektro, Universitas Stanford, Amerika Serikat. C Master of Management ya maksudnya Science Stanford University Amerika Serikat. Di Master of Science University of Toronto Kanada ya di negara Kanada. Dan Insinyur Ilmu Komputer Universitas Kreta ya di Yunani. Lihat profil Nicholas Kokalis di situs Universitas Stanford, yaitu situs ini ya. Namun saya insya Allah ya, kalau nanti akan saya tempel situs ini di link deskripsi, maksudnya di deskripsi saya. Kalian bisa mengaksesnya untuk mengetahui lebih detailnya lagi ya. Oke, kita lanjut. Pekerjaannya ya. Pekerjaannya A. Profesor Universitas Stanford, ilmu komputer aplikasi terdesentralisasi. B. Direkrut teknologi CTO StarX, kepala bagian teknologi jaringan Pi. Pembuatan platform Gameyola ya, platform untuk game online. Dan di sini maksud saya menulis tesis tentang topik kontrak cerdas untuk uang elektronik sebelum Ethereum ya. Ethereum lahir. Tentunya kalian tahulah. Pembuat Ethereum ini ya salah satu murid dari Nicholas Kokalis ya. Pencipta Ethereum, koin terkuat kedua setelah Bitcoin, adalah muridnya Vitalik Buterin. Memberikan bantuan teknis kepada 1.300 startup melalui proyek StarX, menerbitkan puluhan laporan ilmiah di jurnal bergengsi ya. Perjuangan habis-habisan membuat jaringan Pi. Jarang Anda tahu bagaimana jaringan Pi dibuat oleh pendirinya. Tentu saja orang seperti itu bukan tipe orang bodoh ya, yang menipu Anda agar mengunduh aplikasi untuk membuat beberapa koin dengan iklan. Ya tentulah orang pintar kok ya, orang dari Stanford University ya. Ini untuk Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diovan ya.
Jadi orang kelas dunia ya, orang yang sangat pintar, dan tentunya sangat salah besar jikalau Anda menilai dengan sebelah mata ya. Oke, kita lanjut. Nicholas Kokalis sebenarnya adalah monster teknologi blockchain pada khususnya dan teknologi komputer pada umumnya. Memiliki keinginan untuk mengubah waktu melampaui semua jenis ketenaran atau keuntungan. Saya akan membahas tentang StarX ya. Pertama, Universitas Stanford memiliki himpunan mahasiswa asosiasi ya. Ini memiliki banyak suborganisasi di dalamnya. Di antaranya adalah Stanford Student Enterprise yang merupakan perpanjangan tangan dari himpunan mahasiswa untuk menangani masalah pendanaan, nirlaba dan penggalangan dana untuk kegiatan kemahasiswaan ya. Nicholas Kokalis dan temannya Cameron Lemon ya, mohon maaf kalau saya salah baca, bersama-sama memobilisasi sumber daya, merencanakan dan mendirikan StartX pada tahun 2011 ya. Awal pendiriannya pada tahun 2011 sampai sekarang. Merupakan anak perusahaan dari Stanford Student Enterprise dan perusahaan cucu dari asosiasi mahasiswa ya, Universitas Stanford ya. StartX pada dasarnya adalah proyek startup menempatkan dirinya di bawah manajemen Universitas Stanford. Dalam hal dokumen hukum, ia memegang status lembaga pendidikan nirlaba. Tentu saja Anda berpikir bahwa meskipun Anda baik tetapi tidak yakin Anda kompeten ya. Bisa jadi Anda pandai tetapi Anda tidak sanggup bersinggungan dengan publik karena teknologi yang Anda launchingkan membuat pro dan kontra. Pada tahun 2012, StartX mengumpulkan US $1 juta yang pertama. Salah satu perusahaan pertama yang didukung StartX adalah Alphonso Labs ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Alphonso Labs meluncurkan aplikasi Pulse dan diakuisisi ya oleh Apple seharga $20 juta dari 2011 hingga tahun 2020 ya. StartX telah berhasil membantu memulai dari 1.300 perusahaan. Di antaranya terdapat lebih dari 700 perusahaan yang berkembang pesat dan dianggap sebagai unicorn ya. Di antaranya Lim, Brands, Lip 360, Evo, Voyant. Oke. Kamu dapat mencari di Google. Cobalah nama-nama perusahaan ini untuk memverifikasi apakah informasi ini real ya ataupun hanya ini dibuat-buat. Oke, kalian bisa cari tahu lah ya. Oke. Selain itu, investor dan mitra di balik dukungan StartX saat ini dapat disebutkan Amazon, Sumitomo Bank Jepang ya, Silicon dan Valley Bank, Brick, Daikin, perusahaan farmasi AstraZeneca, GitHub, Google Cloud. Lihat detailnya. Ini ada link untuk menelusuri ke beberapa perusahaan ini ya. Saya percaya bahwa mereka sangat tajam dan memiliki pandangan jauh ke depan ya. Ya tentulah mereka kan orang-orang yang berkelas, orang-orang pintar ya.
tentunya mereka lebih memahami terkait proyek ini daripada orang-orang yang suka nyinyir ya, mengatakan ini halu ataupun segala macamnya. Ya, anggap saja itu orang nggak penting lah ya. Kita tetap lanjutkan saja penjelasan di sini. Tentunya dapat melihat sosok Nicholas dan ekosistem StarX, CTO adalah posisi di mana IT bisa memperjuangkan kehidupan CTO semacam entitas yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka tentunya Nicholas bukanlah orang biasa. Jaringan Pi adalah cryptocurrency yang dibuat untuk ekosistem ini. Dan ambisi Nicholas melangkah lebih jauh. Baca kata-kata yang diakuinya sendiri di halaman jaringan Pi. Oke, kalian bisa cek saja di halaman jaringan Pi ya. Saya sangat percaya pada potensi teknis, finansial, sosial dari cryptocurrency, tetapi saya juga kecewa dengan keterbatasannya ya saat ini. Saya berkomitmen untuk menghadirkan kekuatan blockchain, menjangkau lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman yang ada dan membangun nilai untuk semua orang. Oke, untuk semua orang. Saya melakukan ini dengan mengadopsi filosofi desain berpusat pada pengguna untuk membalikan pengembangan blockchain, diluncurkan dalam beta, mengundang anggota ke jaringan, kemudian membangun kembali konvensi ya dengan anggota tersebut, dan akhirnya mendesentralisasikan hasil desain. Hasil dari proses tersebut adalah V-Network, cryptocurrency baru dan jaringan peer-to-peer. V-Network saat ini aktif di lebih dari 150 negara dan disajikan dalam 32 bahasa ya. Jaringan Pi adalah 100% keahlian saya, bersama dengan 100% karisma pribadi saya dalam cinta istri dan putra kecil saya yang baik. Justru ini keterangan dari Nicholas Kokalis sendiri ya. Oke. Catatan StarX adalah membantu 1.300 startup yang sukses, termasuk lebih dari 700 perusahaan unicorn seperti Barron's, Lim, Lyft, Vatron, Point, Kodiak, Skins. Investor dan mitra StarX termasuk Amazon, Google Cloud, GitHub, Break, dan Daikin Bank, Sumitomo Bank Silicon Valley, perusahaan farmasi AstraZeneca, mohon maaf kalau saya salah baca, AstraZeneca, Stanford University, dan Stanford Health sendiri telah menginvestasikan 200 juta dolar ya untuk mendanai anggota komunitas StarX. Oke. Sejak 2017, Nicholas Kokalis mengkonfirmasi bahwa StarX sedang memperluas platform akselerasi blockchain-nya sendiri, di mana semua proyek inkubasi StarX akan menjadi bagian dari platform. Di masa depan, V-Network akan menjadi mata uang virtual yang dibuat untuk ekosistem StarX. Hal-hal besar membutuhkan waktu untuk berkembang ya. Pendiri cryptocurrency terbesar kedua di dunia, Ethereum, Vitalik Buterin, adalah mantan mahasiswa pendiri jaringan Pi, Nicholas Kokalis. Tahukah Anda bahwa tim kepemimpinan proyek Pi Network semuanya adalah PhD dan Magister Stanford University ya. Oke, saya lanjutkan seperti itu. Dan seperti kalian lihat ya dari gambaran di layar. Oke. Ya, terkait untuk penjelasan pengenalan kita terhadap siapa sih itu Dr. Nicholas Kokalis ya.
Ya, seperti yang saya bacakan dari awal sampai akhir. Tentunya ya, kalau kalian orang yang pinter juga ya, kalian tentunya akan berpikir lagi untuk tidak mengikuti proyek ini tentunya ya. Oke. Dan bagi yang suka nyinyir terkait proyek ini, ya silahkan diperkuat lagi nyinyirannya ya, diperkuat lagi. Dan ya dipersilahkan, itu hak kalian ya, silahkan saja. Terima kasih banyak atas nyinyirannya ke konten saya ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini, dan terima kasih bagi yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, kedepannya adalah yang akan menerima notifikasinya lebih awal ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.